Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya di mata kuliah kewirausahaan di semester ini. Hari ini kita akan mulai proses kuliah kewirausahaan kita. Ada hal-hal yang menjadi pengantar dari mata kuliah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal penting terkait pendahuluan ya dari mata kuliah kewirausahaan ini. Silakan disimak dan dicermati. Nah, dalam pertemuan ini ada dua poin yang akan kita bahas bersama ya, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian kewirausahaan, kemudian karakter wirausaha. Jadi eh, di hari ini kita akan bahas kedua hal tersebut. Nah, sebelum saya bahas tentang pengertian kewirausahaan, eh, saya ingin kalian menjawab pertanyaan ini. Mau apa setelah wisuda? Jadi bayangkan saja kalian kemudian hari ini baru saja diwisuda dan setelah diwisuda coba dijawab pertanyaan ini, mau apa kalian setelah diwisuda? Oke. Nah, secara umum setelah diwisuda orang biasanya akan memilih jalur. Paling tidak ada 3 jalur ya. Pertama, apakah kemudian akan melanjutkan kuliah, misalnya melanjutkan S2 ataupun misalnya mungkin punya ketertarikan di bidang yang lain, kemudian bisa kuliah lagi di tempat yang lain. Atau yang kedua adalah secara umumnya ketika selesai wisuda pengennya bisa segera kerja ya. Jadi bisa segera mengirimkan surat lamaran kerja dan kemudian bisa bekerja di perusahaan ataupun di tempat yang kalian impikan. Atau paling tidak ada pilihan ketiga. Kalau kalian tidak mau kuliah lagi ataupun mau kerja, biasanya adalah pilihannya adalah kalian mau berbisnis atau membangun sebuah usaha. Nah, kewirausahaan adalah berbicara tentang bagaimana kalian memilih jalur ketiga ini. Bagaimana memilih untuk setelah lulus kuliah ataupun ketika berkuliah, kalian menjalankan bisnis, membuat sebuah bisnis yang dari bisnis tersebut akan kemudian menjadi uh, acuan kalian di dalam bagaimana menjalani kehidupan. Oke, sehingga tidak jarang orang beranggapan bahwa ketika kita belajar tentang kewirausahaan, maka kita akan belajar tentang bisnis, dari bagaimana memulai sebuah bisnis, bagaimana menjalankan sebuah bisnis, bagaimana mengembangkan bisnis itu sendiri dan sebagainya. Dan ini bukanlah hal yang aneh. Nah, kita masuk ke pengertian. Jadi, wirausaha itu apa? Wirausaha itu adalah kalau kita ambil ya dari definisi berdasarkan kata, wira itu seorang pejuang, ya. Pejuang, wira itu adalah utama, orang yang memiliki budi luhur, keberanian dan keteladanan. Wira itu adalah pahlawan, ya. Misalnya kita mendengar kata wira itu di mana? Di Wirabuana atau eh, yang lainnya. Kemudian usaha. Nah, usaha itu apa? Usaha itu adalah pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya, bisnis, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini, mereka yang disebut sebagai wirausaha adalah mereka-mereka yang kemudian memilih untuk mengambil jalur, membangun bisnis, mengerjakan sebuah usaha sebagai bentuk ikhtiarnya, sebagai daya upayanya dalam kehidupan ini. Nah, jadi wirausaha adalah orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang membangun jalur untuk kemudian menjalani kehidupan dengan cara membantu orang lain dengan bisnis yang dibangunnya. Nah, apa bedanya antara wirausaha dan wira swasta? Mungkin kalau dalam keseharian kita banyak mendengar
kata wira swasta ya dibanding wirausaha. Misalnya ada yang bilang, wah bapak saya wira swasta, ibu saya seorang wira swasta gitu, bukan wirausaha. Jadi wira swasta dan wirausaha adalah dua hal yang berbeda. Kalau wira swasta itu adalah ketika seseorang membangun sebuah melakukan sebuah pekerjaan secara sendiri, ya itu disebut sebagai wira swasta. Sedangkan kalau disebut sebagai wirausaha adalah ketika orang ini membangun usaha secara sendiri, ya, membangun usahanya sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebagai contoh misalnya kita buat sebuah ilustrasi, anggaplah si A dan si B ya. A ketika dia lulus kuliah, dia memilih untuk berbisnis dan dia dengan keterampilan yang dia punyai, dia mendapatkan pekerjaan berkaitan dengan bidang yang dia kerjakan tersebut. Ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu secara sendiri, mengerjakan pekerjaan itu secara sendiri, maka si A ini disebut sebagai seorang wira swasta. Jadi dia bergerak sendiri, melakukan sendiri, bekerja sendiri. Kalaupun kemudian ada orang-orang yang terlibat di dalam usahanya itu hanyalah orang yang sifatnya membantu dia itu. Ini berbeda dengan ketika B menjadi seorang wirausaha. Jadi ketika menjadi seorang wirausaha, yang dibutuhkan adalah tidak hanya bagaimana kemudian kita mengerjakan sebuah pekerjaan, tetapi kita butuh juga untuk bagaimana membangun bisnisnya, ya. Jadi perbedaannya ada di sini. Kalau wira swasta, dia menerima pekerjaan dan kemudian mengerjakannya sendiri. Sedangkan wirausaha, dia mengerjakan pekerjaan itu dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dia punya. Mengerahkan seluruh ataupun anggota tim yang dimiliki, ataupun orang-orang yang ada di dalam bisnisnya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, dengan kata lain, kalau wira swasta adalah mereka yang bekerja sendiri, sedangkan wirausaha adalah mereka yang membangun bisnis untuk mengerjakan hal-hal yang diberikan kepada mereka. Nah, wirausaha ini adalah hal yang penting untuk dibangun saat ini. Kenapa? Karena wirausaha menjadi sebuah kunci dari kemajuan sebuah bangsa. Kita tahu bersama bahwa bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang modern adalah bangsa-bangsa yang kewirausahaan di negara tersebut berkembang. Para peneliti menyebutkan bahwa butuh kurang lebih minimal 2% dari jumlah penduduk suatu negara berprofesi sebagai wirausaha untuk kemudian negara tersebut masuk pada kategori negara maju. Ketika jumlah pengusaha di sebuah negara cukup banyak, maka ini yang akan kemudian membantu bagaimana kemajuan dan keberhasilan dari negara tersebut. Sehingga mengapa wirausaha itu adalah hal yang penting? Nah, salah satunya adalah karena ini merupakan kunci kemajuan bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah ini bisa juga menjadi solusi, ya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mereka yang kemudian ikut membantu mengatasi adanya pengangguran. Saat kalian kemudian memilih untuk menjadi seorang wira swasta setelah lulus kuliah, maka yang terjadi adalah kalian ibaratnya memilih untuk tidak ikut berbaris di barisan antrian mereka yang mencari pekerjaan, akan tetapi kalian memilih untuk keluar dari barisan tersebut dan membuka sebuah barisan lowongan pekerjaan yang kemudian di situ membuat kalian kemudian membantu orang-orang yang tidak punya pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan.
Dan ini adalah hal yang sangat mulia. Menjadi seorang wirausaha adalah hal yang sangat mulia. Kenapa? Karena ya di tengah sulitnya orang untuk mencari kerja, ketika kalian menjadi seorang wirausaha, kalian kemudian menjadi orang yang membantu menyediakan lapangan pekerjaan. Ya, menjadi seorang wirausaha itu banyak alasannya, ada beda-beda alasannya. Ada orang yang menjadi wirausaha pertama karena menjadikan wirausaha itu sebagai sumber penghasilannya. Ya, kalau mereka yang kemudian lulus kuliah dan kemudian bekerja, maka sumber penghasilan mereka ada dari gaji yang mereka dapatkan, maka seorang wirausaha itu mendapatkan sumber penghasilan dari bisnis yang dia bangun, dari bisnis yang dia kembangkan, dari usaha yang dia dirikan. Sehingga menjadi seorang wirausaha itu bisa membuat kalian memiliki sumber penghasilan tersendiri. Kemudian ada juga orang yang kemudian menjadi seorang wirausaha itu karena apa? Karena ingin menjadi solusi, ingin memberikan solusi dari sebuah permasalahan. Sebagai contoh seperti ini, saat awal membangun bisnis ya, Mark Zuckerberg itu ketika membuat Facebook bukan karena diniatkan untuk kemudian menjadi sebuah bisnis yang itu menghasilkan atau memberikan penghasilan besar buat dia seperti sekarang ini. Tetapi bisnis yang dia bangun ataupun Facebook itu sendiri dibuat sebagai cara bagaimana untuk memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Jadi kita tahu bahwa biasanya orang ketika lulus kuliah itu kan akan membuat sebuah album lulusan dari sebuah universitas, sebuah jurusan. Nah, jadi Mark ini kemudian dengan temannya itu merancang sebuah aplikasi sehingga orang-orang ketika lulus dari sebuah kampus atau terdaftar di sebuah kampus, dia terdaftar di dalam aplikasi tersebut dan bisa saling mencari gitu menggunakan aplikasi itu. Nah, awalnya aplikasi ini digunakan hanya di lingkungan kampusnya, tapi kemudian akhirnya karena ada yang tertarik dari kampus di luar dari kampusnya, maka dikembangkanlah dan hingga akhirnya kita tahu Facebook menjadi besar seperti sekarang ini. Itu adalah karena tadi itu di awalnya adalah merupakan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Jadi buat kalian yang kemudian punya ide, punya gagasan tentang sebuah solusi dari sebuah permasalahan, maka kalian punya bekal untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian hal yang lainnya yang juga menjadi niatan orang berwirausaha adalah agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah hal yang sangat mulia. Setiap orang ingin bagaimana kehidupannya bermakna dengan memberi manfaat bagi orang lain. Kalian bisa misalnya buka usaha itu agar apa? Bisa bermanfaat bagi orang lain dari bisnis yang kalian buka, kalian bisa membantu. Misalnya kalian tertarik untuk membuka usaha di bidang peralatan dan perlengkapan pertanian, maka kehadiran bisnis kalian itu akan sangat bermanfaat buat petani yang ada di sekitar kalian. Belum lagi kemudian dari keuntungan yang kalian dapatkan dari bisnis tersebut, itu akan bermanfaat bagi orang lain. Bisa bermanfaat buat keluarga sendiri, bisa bermanfaat untuk kemudian kalian melakukan aktivitas sosial, misalnya ingin membantu untuk pendirian masjid atau apapun. Sehingga letak kebermaknaan hidup itu akan jauh lebih terasa karena dari berwirausaha kalian akan bisa memberikan manfaat luas bagi orang lain. Ya, seperti itu ya. Nah, hal lainnya yang menjadi niat orang berwirausaha itu adalah karena ingin mengembangkan potensi diri. Nah, menjadi seorang wirausaha ini butuh banyak hal yang dikembangkan di dalam diri dan menjadi seorang wirausaha bisa mendorong kalian untuk terus mengembangkan potensi diri. Tidak hanya kemudian terpaku pada mengandalkan skill yang kalian punya ketika kuliah ataupun kalian latih, tapi
Menjadi seorang wirausaha menuntut kalian untuk terus melakukan improvement, pengembangan, baik dari misalnya kalian berlatih untuk menjadi pemimpin, berlatih untuk bisa menjual sesuatu, berlatih untuk mempresentasikan, kemudian mengemas ide-ide yang ada itu untuk kemudian bisa dijual dan ditawarkan, maka itu adalah bagian dari upaya pengembangan diri dari seorang wirausaha. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menjadikan kegiatan wirausaha itu sebagai cara ataupun ladang untuk amal ibadah dari usaha yang kalian dirikan. Kalian bisa misalnya dengan merekrut sebanyak-banyaknya orang-orang ini kemudian akhirnya eh, mendapatkan penghasilan secara halal, mereka terhindar dari aktivitas-aktivitas yang berbahaya ataupun misalnya mungkin merugikan ataupun kriminal yang itu mengarah pada dosa, maka secara otomatis itu menjadi ladang amal buat kalian. Atau bisa juga dari hasil yang kalian dapatkan dari sebuah usaha itu digunakan untuk membiayai amal ibadah kalian. Jadi ada banyak niatan, ada banyak alasan orang berwirausaha. Kalian bisa pilih salah satunya ataupun paling baik adalah menggali apa alasan yang terkuat yang ada di dalam diri kalian untuk kemudian menjadi seorang wirausaha. Nah, kita akan bahas selanjutnya tentang karakter wirausaha. Jadi, akan sangat berbeda ketika kalian menjadi seorang pekerja dan wirausaha. Dibutuhkan karakter yang berbeda. Nah, kita akan fokus belajar pada karakter wirausaha ya. Yang pertama apa? Untuk menjadi seorang wirausaha, hal yang kalian harus miliki adalah kemampuan untuk melihat peluang. Setiap bisnis yang ada itu lahir dari sebuah masalah. Dan setiap masalah yang ada di sekitar kita itu sesungguhnya adalah peluang. Kalau kita lihat misalnya, di sekitar kita ada orang yang kelaparan, maka sesungguhnya itu peluang. Kenapa? Karena kita bisa hadir untuk membantu menyediakan makanan ataupun menu tertentu buat mereka. Nah, sehingga penting sekali bagaimana untuk menjadi seorang usaha kita harus cerdas melihat peluang. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang cerdas dalam melihat peluang? Yang pertama adalah kita harus membangun dulu kepedulian ya di dalam diri kita tentang sekitar. Bagaimana kita peduli dengan apa yang ada di sekitar kita itu. Dan dari kepedulian kita pada apa yang ada di sekitar, kita munculkan rasa ingin tahu kita yang besar terhadap apa sih masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar saya. Ya. Jadi menjadi seorang wirausaha adalah menjadi orang yang senantiasa mencari masalah, menggali masalah, menemukan masalah. Semakin banyak masalah yang Anda temukan, semakin banyak masalah yang Anda dapati di sekitar, maka masalah-masalah inilah yang kemudian menjadi peluang untuk kemudian bisa menjadi bentuk usaha. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama tadi adalah cerdas melihat peluang dengan senantiasa mencari masalah apa yang ada di sekitar dan mengubahnya menjadi peluang. Yang kedua adalah yang kita butuhkan yaitu bagaimana kita harus berani mengambil resiko. Ya, jadi sekedar mampu melihat masalah dan menjadikannya peluang itu tidak cukup untuk menjadi seorang wirausaha. Kalian harus berani mengambil resiko. Kenapa? Karena seringkali untuk bisa mengubah masalah menjadi peluang itu dibutuhkan sebuah upaya, dibutuhkan sebuah tindakan, dibutuhkan sebuah kegiatan yang itu beresiko. Dan untuk menjadi wirausaha, kalian harus berani mengambil resiko tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya, tadi ya, kalian melihat bahwa ada masalah di sekitar kalian, orang seringkali di jam-jam tertentu kelaparan dan tidak ada warung ataupun tidak ada
restoran atau orang kesulitan untuk menemukan makanan di sekitar situ. Maka ini adalah sebuah peluang. Masalah orang lapar itu adalah peluang yang kemudian bisa kita jadikan eh, kesempatan untuk membuka usaha. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melihat itu peluang, maka kita harus berani mengambil resiko. Kita tahu bahwa dengan menyediakan makanan, maka kita sudah bisa menjadikan itu sebuah bisnis, ya. Jadi eh, menyediakan makanan bagi orang lapar itu adalah peluang. Tapi ketika kita mau menyediakan makanan, maka ada resiko di situ. Resikonya apa? Bisa jadi makanan yang kita tawarkan itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga bisa jadi ditolak. Ataupun ada potensi bahwa apa yang kita sediakan itu kemudian tidak habis dan kemudian basi. Tapi apapun itu, pada prinsipnya seperti ini. Menjadi seorang wirausaha itu adalah kita harus menjadi seorang risk taker. Orang yang berani mengambil resiko. Karena resiko dan rezeki itu adalah dua hal yang saling berhubungan. Kalau kita kemudian pengen bagaimana mendapatkan rezeki yang lebih banyak, lebih besar, maka caranya adalah kita harus mau mengambil resiko yang lebih tinggi, lebih besar. Tapi kalau kita kemudian takut untuk mengambil resiko yang lebih besar, beraninya mengambil resiko yang lebih kecil, maka biasanya pun kemudian rezeki yang akan kita dapatkan rezeki yang kecil. Nah, di sini jadi seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah seorang wirausaha itu harus kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi peluang yang diperoleh dari melihat masalah yang ada itu harus diubah secara kreatif sehingga menjadi sebuah peluang. Nah, inilah karakter ketiga yang dibutuhkan. Bagaimana harus kreatif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya, oke, kita tahu bahwa orang butuh makan dan kita bersedia untuk menyediakan makanan buat mereka. Tapi misalnya mungkin eh, kita tidak tahu masak, maka ketika kita melihat peluang bahwa rumah makan ataupun warung itu dibutuhkan di tempat itu dan kita tidak bisa masak, itu bagi seorang wirausaha bukanlah hambatan, bagi seorang wirausaha bukanlah kendala. Kenapa? Karena dengan kreativitas yang dia miliki, dia bisa menyelesaikan masalah itu. Caranya bagaimana? Misalnya, caranya dia bisa meng-hire, merekrut orang yang bisa masak, mengajak orang yang bisa masak. Maka dengan sendirinya, dia tanpa harus bisa masak, dia tetap bisa kemudian menyediakan makanan bagi orang yang kelaparan. Kalau misalnya mungkin dia tidak bisa menemukan orang yang bisa masak, maka mungkin bisa membangun kerjasama dengan rumah makan yang sudah ada ataupun dengan orang yang berbisnis makanan, di mana kita hanya sebagai orang yang ibaratnya menyalurkan, ya, atau distributor ataupun uh, agen dari produk makanan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Harus kreatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang keempat, apa yang keempat? Seorang entrepreneur itu harus mau bekerja keras. Ya, harus mau bekerja keras. Di awal ketika menjadi seorang entrepreneur, bisa jadi kalian harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Dari misalnya memikirkan ide bisnis, kemudian mencari investor, kemudian membuatkan proposal, presentasi, membuat produknya, menciptakan media promosi, melakukan promosi, jualan dan sebagainya. Masih harus kalian lakukan sendiri. Sehingga di sini butuh semangat untuk bekerja keras, ya. Bekerja keras melakukan apa yang kalian senangi tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah seorang entrepreneur itu harus bisa bekerja dalam tim. Karena nantinya yang akan membedakan apakah
kalian itu menjadi seorang wira swasta atau wirausaha adalah kemampuan kalian bekerja di dalam tim. Banyak orang ketika lulus dan kemudian inginnya adalah menjadi seorang wirausaha. Tetapi yang terjadi adalah dia menjadi seorang wira swasta. Kenapa? Karena tidak bisa bekerja dalam tim. Merasa bahwa ketika dia mau melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut itu jauh lebih baik dilakukan sendiri ya, dilakukan sendiri itu. Nah, sehingga apa? Yang terjadi adalah kemudian dia enggan untuk melakukan apa? Melakukan delegasi terhadap pekerjaan tersebut. Ataupun dia mungkin lebih merasa bahwa apa yang mau dikerjakan itu akan jauh lebih baik hasilnya kalau dikerjakan sendiri, ya. Oke, dikerjakan sendiri, bukan didelegasikan ataupun diserahkan kepada orang lain. Nah, ini hal yang penting. Sehingga untuk menjadi seorang entrepreneur penting kita membangun kemampuan untuk bisa bekerja di dalam tim. Nah, yang keenam itu adalah harus punya karakter pantang menyerah. Ya, apalagi ketika di awal merintis, maka akan banyak hal yang kemudian kita butuh pelajari ya. Kita butuh belajar dari kegagalan, dari kesalahan. Nah, ketika gagal dan salah ini, maka penting bagi kita untuk senantiasa pantang menyerah. Artinya apa? Kalau kita keliru, kita perbaiki, kita maju lagi. Nah, mental ini yang kemudian dibutuhkan untuk kita biar bisa membangun usaha berkelanjutan. Yang ketujuh adalah bagaimana karakter dari seorang entrepreneur, yaitu harus selalu mau berinovasi ya, mau berinovasi. Nah, menjadi seorang pebisnis itu resikonya adalah bisa jadi kalau kita kemudian terjun di bisnis yang itu banyak pesaing, maka persaingan akan membuat bisnis kita menjadi berat untuk dijalankan. Akan tetapi itu akan sangat berbeda kalau kemudian kita mau berinovasi, kita selalu berinovasi. Dari inovasi yang kita lakukan, kita akan bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang kemudian membuat bisnis kita lebih maju, lebih berhasil. Kemudian yang kedelapan itu adalah tidak mudah berpuas diri, harus terus mau improve, harus terus mau mengembangkan diri dan bisnis agar kemudian terus maju. Dan yang kesembilan, harus memiliki visi jauh ke depan. Ya, seorang entrepreneur harus memiliki visi yang jauh ke depan ketika dia membangun bisnisnya. Dia membangun bisnis ini tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk 1 bulan, tidak hanya untuk 1 tahun, tidak hanya untuk 5 tahun, tidak hanya untuk 10 tahun, atau tidak hanya untuk kemudian dia sampai pensiun, tapi harus bisa membangun sebuah bisnis dengan visi ke depan, misalnya 100 tahun yang akan datang. Meski kita kemudian tidak lagi hidup, tapi bisnis yang kita bangun bisa jadi harus terus berjalan. Sebagai contoh, bisnis-bisnis yang ada sekarang, yang melegenda, telah berusia ratusan tahun, para foundernya itu telah tidak tiada, tapi kemudian bisnis ini masih terus ada. Dan ini yang kemudian menjadi karakter kunci dari seorang entrepreneur. Ya, jadi itu hal-hal yang kita bahas ya terkait dengan definisi dan karakter entrepreneur. Kita akan bahas selanjutnya di pertemuan kedua tentang entrepreneurship ini, khususnya bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa memulai sebuah bisnis.